Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang pastinya sangat recommended untuk sahabat semua ketahui. Terutama nih bagi sahabat yang saat ini mengeluh masalah pemasukan dari dagangan sahabat. Kok dagang sepi, kok dagang malah tidak untung. Nah, di video kali ini sahabat, kita akan membahas tentang 6 penyebab rezeki seret menurut Islam, yang pastinya wajib kalian ketahui supaya terhindar dari seretnya rezeki. Namun sebelum kami membahas dari penyebab rezeki sulit atau seret menurut Islam, maka jangan lupa nih untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga dengan dukungan sahabat semua yang ada di rumah, channel Dunia Muslim bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari, dan juga bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat untuk umat. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Rezeki adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan bagi setiap hambanya. Namun, pernahkah sahabat semua merasa sudah bekerja keras, akan tetapi rezeki tetap seret alias sulit? Nah, ternyata sahabat, menurut ajaran Islam, rezeki yang sulit bisa jadi bukan hanya karena kurangnya usaha kalian, akan tetapi juga ada sejumlah faktor lain yang mempengaruhi rezeki datang tidak baik untuk kalian sahabat. Seperti kita ketahui, rezeki adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umatnya. Walaupun begitu, rezeki masing-masing orang telah diatur sedemikian rupa. Rezeki tidak hanya diberikan kepada mereka yang senantiasa beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun juga bagi mereka yang selalu lalai dan mengingkarinya. Oleh karena itu sahabat, tidak semua rezeki yang diperoleh seseorang tergolong baik. Nah, Islam sendiri mengajarkan kaum muslimin untuk mencari rezeki yang halal dan juga berkah, dan pastinya menjauhi apapun yang dilarang oleh agama yang bisa mempengaruhi datangnya rezeki tersebut. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardh halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dijelaskan dalam buku Minhajul Muslimah susunan Syafi'i Mashkur, rezeki halal ialah rezeki yang diperoleh dengan jalan kebaikan yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulullah. Sebaliknya, rezeki yang mendatangkan azab disebut dengan istidraj. Dan selanjutnya sahabat, harus kita pahami, rezeki setiap orang berbeda-beda. Walaupun dagangnya sama, akan tetapi rezekinya berbeda. Di dalam beberapa hadis dan ayat Al-Quran disebutkan bahwa dosa, hubungan dengan orang lain, serta sikap dalam mencari nafkah dapat berpengaruh terhadap kelancaran rezeki. Nah, oleh karena itu, berikut adalah 6 hal yang ternyata menjadi penyebab rezeki sangat seret menurut Islam. Bukan hanya kalian usaha terus-menerus, akan tetapi jauhilah 6 hal ini agar rezeki berkah dan juga banyak. Yang pertama, dosa yang menghalangi rezeki. Terkadang sahabat, tanpa sadar kita melakukan dosa yang bisa menjadi penghambat rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya seseorang bisa terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Hadis riwayat Ibnu Majah
Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Dosa yang dimaksud di dalam hadis tersebut pastinya bermacam-macam, seperti berkata kasar, menyakiti orang lain, atau berbuat zolim. Oleh karena itu sahabat, apabila merasa rezeki terasa seret, sulit, ada baiknya kita melakukan introspeksi diri dan selanjutnya memperbanyak istighfar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita. Malahan Allah berfirman di dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 bahwa dengan memperbanyak istighfar Allah akan mengirimkan hujan, memperbanyak harta dan memberikan kemudahan dalam kehidupan. Jadi nih, bisa jadi kunci rezeki lancar adalah memperbanyak istighfar setiap hari dan selanjutnya menjauhi dosa yang bisa menghambat datangnya rezeki. Selanjutnya nomor 2, kurangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kalian ketahui sahabat, apabila takwa kepada Allah bukan hanya soal ibadah saja, namun juga bagaimana kita menjaga hati dan perilaku sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di dalam surah At-Tolak ayat 2-3 yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya atau min haitsu la yahtasib. Nah, ayat tersebut sahabat menunjukkan kepada kita bahwa rezeki bukan hanya bergantung pada usaha semata, namun juga pada seberapa dekat kita dengan Allah Ta'ala. Apabila merasa rezeki sulit, maka cobalah lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan kualitas ibadah seperti sholat tepat waktu, memperbanyak zikir, dan juga menjauhi maksiat. Selanjutnya nomor 3, memutus silaturahmi. Kadang kita menganggap hubungan dengan orang lain tidak ada hubungannya dengan rezeki. Padahal di dalam Islam, silaturahmi adalah salah satu faktor yang bisa memperlancar rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih, derajatnya sahih. Hadis ini sahabat memberikan gambaran kepada kita selaku umat muslim. Jika kita sering bertengkar, menjauhi keluarga, atau enggan berhubungan baik dengan orang lain, maka bisa jadi rezeki kita juga ikut terhambat. Menjalin hubungan baik dengan keluarga, teman, dan sesama bisa menjadi salah satu kunci supaya rezeki lebih lancar. Selanjutnya nomor 4, sikap tidak jujur dalam mencari nafkah. Banyak orang berpikir bahwa berbohong atau menipu dalam bisnis atau pekerjaan adalah cara cepat mendapatkan keuntungan. Namun tahukah kalian sahabat, Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam mencari nafkah. Rasulullah bersabda, penjual dan pembeli mempunyai pilihan selama mereka belum terpisah. Jika mereka jujur dan menjelaskan kondisi barang, maka mereka akan diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka berdusta dan menyembunyikan cacat barang, maka keberkahan jual beli mereka akan dihapus. Hadis Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis tersebut berlaku bukan hanya untuk pedagang saja, akan tetapi juga untuk pekerja kantoran, freelance, atau siapa saja yang bekerja mencari nafkah. Jika kita bekerja dengan jujur dan profesional, insya Allah sahabat, rezeki yang datang akan lebih berkah dan tidak terhambat. Selanjutnya nomor 5, kurangnya rasa syukur. Terkadang kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, sehingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Padahal Allah berjanji di dalam surah Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ketika kita lebih banyak mengeluh daripada bersyukur, maka bisa jadi itu menjadi salah satu penyebab sahabat rezeki kita terasa seret. Coba mulai ubah kebiasaan dengan lebih sering bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup, seperti kesehatan, makanan yang cukup, dan keluarga yang mendukung. Rezeki yang sulit atau seret tidak selalu berarti kurang usaha. Di dalam Islam,
Ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab rezeki sulit, seperti berbuat dosa, kurangnya ketakwaan, memutus silaturahmi, dan apa yang telah kami sebut di atas. Selanjutnya yang terakhir sahabat, dari 6 penyebab rezeki akan terasa seret atau sulit, yaitu melalaikan sholat. Syekh Al-Jarnuzi melalui kitab Ta'alim Muta'alim Thariqat Ta'alum, di sana sangat jelas bahwa orang yang melalaikan sholat akan terhambat rezekinya, padahal sholat merupakan tiang agama. Nah, apabila kalian para pedagang, para supir, guru, pekerja lembur, freelance, dan lain sebagainya, kok dagangan tidak laku, kok jasa saya tidak ada yang menggunakan, kok ini, kok itu, yang artinya rezeki kalian terasa seret dan juga sulit, maka kalian yang pertama ingat dosa, yang keduanya ingat pada masalah sholat. Apakah ketika kita berdagang ada lantunan azan kita sholat dulu atau tidak? Atau kita mungkin sholat namun di akhir waktu? Atau terkadang apabila kalian lalai akan sholat, tidak melaksanakan sholat sama sekali ketika berdagang, maka ternyata hal ini bisa mengakibatkan rezeki kalian sulit atau seset. Nah, oleh karena itu sahabat, maka silahkan jauhilah perbuatan yang memang tidak baik, yang melanggar norma agama, melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya, supaya rezeki kita diberkahi oleh Allah. Semoga kita semua diberikan pekerjaan yang baik, rezeki yang baik, kesehatan, dan juga keluarga yang bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.